Di tengah kemajuan teknologi, hadir bermacam platform hiburan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Salah satunya adalah YouTube. Di episode kali ini saya mengajak Anda melihat bagaimana lika-liku menjadi seorang YouTuber, mulai dari persiapan pembuatan konten hingga penayangan di situs web video. Kemajuan teknologi membuat masyarakat dapat menikmati hiburan dari berbagai situs yang ada di telepon pintar. Salah satu yang biasa diakses adalah YouTube. Ada ratusan juta kanal yang bertebaran di platform ini, mulai dari gaya hidup, kuliner, sampai gadget atau gawai. Keuntungannya juga tidak main-main, bisa mencapai miliaran rupiah dalam setahun. Selamat datang di segmen Sehari Menjadi. Kali ini saya akan menjadi seorang YouTuber gadget. Nah, ini saya nggak tahu ini aja HP apa. Tapi kan dites terlebih dahulu sama Om Ir. Om, Hai. ini lagi tes apa nih ini nih? Ini saya lagi ngetes MacBook Pro M2 yang baru keluar kemarin. Oke, lagi tes dulu ya. Jadi ini dites dulu di ruangan ini sama Omnya, sama Om Ir. Setelah itu baru akan bikin skrip dan baru kita akan syuting. Seperti apa syutingnya jadi seorang YouTuber gadget? Saksikan selengkapnya hari ini, segmen Sehari Menjadi. Saksikan. Iya. Dari begitu banyaknya akun YouTube yang membahas gawai, hanya segelintir diantaranya yang sudah mencapai Gold Play Button atau 1 juta subscriber alias pelanggan, dan seperti inilah kesibukannya. Pagi hari dimulai dari pengecekan gawai yang akan diulas di dalam ruangan pengetesan. Mulai dari pengecekan skor untuk CPU, GPU, memori, baterai, sampai pengalaman penggunaan. Semua analisa akan dituangkan ke dalam naskah yang akan dibacakan di studio. Selain naskah, pagi hari juga menjadi waktu untuk pengecekan email pekerjaan dari beragam klien. Seperti pada pekan depan, sang kreator konten akan terbang ke Bangkok, Thailand untuk peluncuran salah satu produk telepon pintar. Naskah beres, pengecekan selesai, waktunya masuk ke bagian utama, pengambilan gambar. Beda konten, beda setup. Lampu itu penting. Kalau ngegelap, kenapa tidak kelihatan? Ini sudah? Flashlight nyala, Mas? Pencahayaan jadi bagian penting ketika pengambilan gambar untuk konten dilakukan. Selain untuk menerangi pembawa acara atau objek, pencahayaan juga digunakan untuk menciptakan ambience atau suasana yang diinginkan. Mempengaruhi mood penonton hingga menjadikan sinematografi terlihat lebih artistik dan berestetika. Buset, lampunya berapa banyak, Mas? Kenapa? Lampunya berapa banyak ini? 3 ini sekarang ini. Yang ini ya. Iya. Udah ya? Udah kunci dia. Udah ngunci ya? Ntar saya lock dulu dah. Dan for your info, studionya ada 2. Yang buat ngomong-ngomong di sini, yang buat ngambil gambar utama di sebelah. Ini yang pertama aja banyak. Oke, tes lagi lampunya. Lanjut ke bagian audio. Meski kamera yang dipakai bisa menangkap suara untuk audionya, kreator konten menggunakan alat perekam suara terpisah. Karena menurut saya audio itu krusial. Kalau misalkan secara visualnya nggak bagus, audio bisa menolong. Informasinya nyampe. Gitu kan? Karena kita mengerti internet di Indonesia kan belum rata ya. Jadi nggak semua bisa streaming dengan kualitas yang bagus gitu loh. Makanya minimal audionya juga harus bagus. Persiapan produksi konten rampung, kita lanjut syuting. Saat pengambilan video, tim harus memastikan suara dan gambar tidak mengalami kendala. Untuk mempermudah proses produksi, kreator konten biasa menggunakan bantuan layar kaca atau teleprompter. Apalagi bagi seorang kreator konten yang membahas gawai dan teknologi. Wah, ini kalau sampai salah menyebut spesifikasi, penonton bisa komplain. Tapi kalau ada salah baca, wah sudah biasa kok. Tinggal dibaca ulang dan nanti akan diedit hingga siap tayang. Dalam sehari biasa 2-5 produk yang akan diulas. Berasa melihat profesi sendiri ya, ngomong suka salah, slip tong, berbet. Ya, tapi manusia tempatnya. tapi itu menjadi dinamisnya seorang konten kreator. Jadi yang mempermudah pekerjaan ya dibantu sama juru kameranya yang nyeletuk-nyeletuk gini nih. Amir ya? Ya, siap. Jadi kalau lagi grogi, nah ada yang bantuin nih. Saya nyiapin lagi untuk produk kedua yang akan direview. Syuting visual kelar, kita lanjut ke ruangan berikut. Pengambilan gambar untuk penunjang dilakukan terpisah. Dan ini yang jadi salah satu penentu apakah dengan penonton atau tidak.
Sekalian pas. Yang ini sekalian Mas? Nanti ini dulu. Ini dulu ya. Jadi kalau jadi seorang konten kreator apalagi yang gadget, ini kan dia diem ya, nggak kayak konten kreator yang ada hubungan dengan satwa, yang gerak-gerak atau yang jalan-jalan, ini lebih banyak diemnya. Jadi sebetulnya salah satu tugas yang cukup berat juga, ini ngambil gambar-gambarnya nih, kalau disebutnya biasa b-rollnya. Biar nggak bosen, biar yang nonton tertarik, dan biar stay. Perkembangan teknologi pada kamera ponsel juga menjadi salah satu pertimbangan konsumen membeli produk ponsel pintar. Dan kreator konten gawai biasa memberi impresi penggunaan kamera ponsel untuk memudahkan penonton mereka dalam mengambil keputusan. Tidak hanya ponsel pintar dan laptop, kemajuan teknologi juga membuat jam tangan memiliki begitu banyak fitur. Ini bukan gaya-gayaan untuk main HP, tapi lagi persiapan karena kita mau ngetes smartwatch-nya masing-masing. Saya pakai, Masnya juga pakai. Ini jogging Mas ya? Yap. Jadi bukan gimmick-gimmick doang nih ngomong-ngomong, oh nanti seperti ini. Enggak, tapi kita coba dari user experience-nya. Oke, kita mulai Mas ya? Yuk, siap. Salah satu fungsi jam tangan pintar yaitu membantu penggunanya untuk mencapai target ketika berolahraga. Jam tangan pintar akan mencatat setiap langkah dan jumlah kalori yang dibakar. Ya Mas, duluan aja nih Mas. Lumayan ya. Jadi YouTuber gadget yang ngiranya cuman adem doang di dalam ruangan ber-AC misalkan. No, tidak. Ada beberapa hal yang kita harus keluar, kayak contohnya mencari user experience untuk si smartwatch-nya. Karena biar yang nonton ataupun yang nanti mau beli merek-merek tertentu, oh kayak gini loh fiturnya, oh kayak gini loh fungsinya. Jadi harus benar-benar mencoba. Kita lanjut. Walau punya fitur yang mirip, setiap merek memiliki keunggulan masing-masing. Ada yang unggul pada fitur akurasi jarak tempuh, kemampuan mengangkat telepon langsung dari jam tangan, daya tahan baterai, jenis layar yang dipakai, sampai tampilan antarmuka yang lebih variatif. Semuanya akan dituangkan ke dalam naskah yang akan diinformasikan kepada penonton. Akhirnya kelar. Sebenarnya sih nggak jauh-jauh banget, 1 kilo lebih ya. Tapi emang ini harus mencoba dan jadi user experience-nya kelihatan nih berapa lama saya joggingnya, terus kemudian detak jantung saya berapa, sampai kilometer berapa kelihatan semua di sini. Pengecekan jam tangan pintar untuk jogging selesai. Jam tangan pintar juga punya beragam fitur untuk berolahraga, seperti untuk renang, badminton, sampai bersepeda. Capek? Wah, tentu saja. Namun semua harus dilakukan bila ingin menjadi kreator konten gawai yang kaya materi untuk disampaikan kepada penonton. Mas Ian, Ya. udah bisa istirahat ya? Belum, masih banyak. Masih ada lagi? Itu? Apa lagi? Yang kudu dites. Treadmill ini 2? Iya. Astaga, kejar setoran ya? Semangat. Yaudah, oh lagi ngoper gambar nih? Iya, Oh, lagi ngopi. kejar setoran. Siap. Semangat Mas! Semangat, Mas. Siap! Aduh! YouTuber gadget, ini masuk bagian gadget. Tidak jarang tuntutan untuk mengulas produk dalam jumlah banyak dalam waktu berdekatan membuat para kreator konten harus bekerja dalam waktu panjang. Sebab kemajuan teknologi yang begitu pesat bisa membuat produk yang baru saja diluncurkan akan dikalahkan oleh produk yang diluncurkan perusahaan lain. Dan bila sampai produk tidak sempat terulas, ini berarti sang kreator konten kehilangan kesempatan untuk membahas produk yang tengah ramai diperbincangkan. Banyak pengalaman yang didapat kreator konten selama 9 tahun berkiprah di YouTube. Salah satunya pemutusan kerjasama dengan sebuah merek gara-gara membahas kekurangan suatu produk yang sedang diulas. Ada yang sempat blok, tapi ada yang baikan lagi juga ada. Ada yang sampai saat ini juga nggak ngirim barang ada gitu. Tapi kita sih nggak terlalu mikirin itu ya, maksudnya bahwa kalau misalnya viewers kami memang pengen brand tersebut yang misalnya yang nggak ngasih kita sampel produk, ya kita tinggal harus menonjol. Punya aset produksi hingga 400 juta rupiah dan omset tahun 2021 yang mencapai 1,5 miliar rupiah, Moldy menuturkan bahwa sebetulnya pemasukan dari AdSense YouTube tidak sebesar yang disangka oleh sebagian pengguna media sosial. 20 juta untuk channel Sobat HP dengan views sekitar 4 juta sebulan ya. Kita dapatnya sekitar 20 juta. Jadi mostly sebenarnya pendapatan utama kita nggak dari AdSense, tapi dari social media, kerjasama brand gitu juga, sama untuk video-video khusus yang memang video-video kolaborasi antara kita sama brand. Tapi kita nggak pernah ngambil yang namanya review yang berbayar. Itu aja yang kita tahan. Meski mendapat pemasukan yang tergolong wah, namun ada resiko yang harus siap dihadapi pembuat konten. Kalau udah nggak kayak itu handphone
jatuh itu baru launching, baru dipakai sehari pecah, baru jatuh itu wah nggak kehitung dah gitu. Mulai bahkan jatuhnya nggak di Indonesia kan, di Spanyol, di Prancis, di mana, Jerman, pecah pasti itu di luar itu. Saya pernah ROG Phone ya baru dipinjemin, itu belum launching, masih NDA gitu, kejepit pintu mobil. Nah, ini untuk yang bertanya-tanya, gawai yang diberikan secara cuma-cuma oleh sebuah brand ini akan kemana? Itu bisa dijual, kadang-kadang kalau kita lagi iseng jual lah daripada pakai, karena kan seperti yang dilihat tuh banyak banget ya. Sebenarnya di sini bukan punya saya, punya Moldy ya, punya kita aja, kalau mau pakai aja gitu, kalau emang mau butuh buat apa kasih aja gitu. Kadang-kadang ada saudara misalkan om gitu, kadang-kadang suka ngasih kode kan, Wan handphone bagus apa ya, wah kode nih. Nah, untuk yang mau jadi kreator konten gawai, selain harus mempersiapkan berbagai perlengkapan untuk penunjang pengambilan gambar, juga harus paham betul soal gawai yang akan diulas. Dan kalau ada ulasan gawai yang sampai harus menguras tenaga seperti ini, wah, harus siap ya. Tim Liputan, CNN Indonesia.